Pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 31 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini kita lihat bulan ada di 23 derajat 19 menit, pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, membuat sextile dengan Venus yang ada di 23 derajat 52 menit. Dan kalau kita lihat transit bulan hari ini, kita lihat dari derajatnya itu cukup banyak. Pertama dengan Pluto di 26 derajat 27 menit, berarti ini membuat square. Dan ini square sempurnanya lebih dari jam 12, sekitar jam 2, jam 3. Kemudian yang juga di sekitar derajat itu adalah Saturnus di 20 derajat 41 menit, artinya pagi hari. Kemudian ada Neptunus di 24 derajat 28 menit. Ya, jadi kita lihat cukup banyak yang diaktifasi pada hari ini. Dan bulan yang sextile dengan Venus itu memberi nuansa perasaan hubungan yang indah. Jadi kalau kita mau melihat dari sisi yang positif, kita selalu bisa. Itu kira-kira seperti itu antara bulan dengan Venusnya. Kemudian antara bulan dengan Plutonya ini square, jadi emosi tersebut bukan emosi yang mudah untuk ditelan gitu ya. Jadi perlu proses panjang untuk melihat ini sebagai satu keberuntungan atau hal yang indah, yang poetry gitu, yang sifatnya adalah sebenarnya ada deeper meaning, ada arti yang lebih besar, philosophical thinking yang lebih besar daripada ini. Jadi kita bisa menarik ke situ kalau kita mau. Ya, karena keindahan itu kan sextile dengan bulan dan Venusnya itu kan sextile. Artinya kalau kita mau diam dan mengupayakan untuk melihat dari sisi keindahan dari apa yang sudah diberikan pada kita di tengah apapun yang terjadi, itu kita bisa. Trainnya adalah dengan Saturnus. Dan oleh sebab itu ketika kita berpikir ya sudah seharusnya seorang manusia itu pemaaf. Misalnya seperti itu ya kata-kata yang keluar dari train antara Saturnus dan bulan. Jadi kayak ada keharusan, sebenarnya gimana, normatifnya gimana, akan kerasa, ya bisa sih sebenarnya an eye for an eye misalnya ya, kalau dibalas tuh harus yang sama persis, tapi apa ya artinya dari itu. Nah karena hubungan dengan Plutonya juga square, oleh sebab itu kita kemudian mencoba memproses lebih jauh. Dan untungnya bulan yang sextile dengan Venus itu membawa kita untuk, kalau kita bersedia mau melihat bahwa semua ini ada arti yang lebih penting daripada sekedar balas dendam misalnya, atau daripada sekedar romansa, cinta, passion, something like that. Jadi ada hal yang lain lebih sacred daripada hal tersebut. Dan quincunx dengan Neptunus itu seperti kalau misalnya kita udah sampai pada level tertentu, ketika kita berpikir bersedia untuk mengambil energi yang lebih positif tersebut, kayak kita dimudahkan untuk mendapatkan aliran energi dari kosmos, ada sesuatu yang lebih tinggi ya, imajinasi yang lebih tinggi. Jadi kita membuatnya menjadi misalnya jadi puisi atau menjadi cerita atau menjadikan bahan untuk macam-macam. Kalau sekarang tuh kan kita bebas untuk mengkreasikan verbal kita dimanapun, di media sosial atau apapun seperti itu. Nah, itu yang ada di langit. Dan karena banyak, saya perlu melihat apa sih sebenarnya yang ada di 24 derajat Libra, yaitu a presidential debate centered on matters of war and peace. A candidate gives a forceful speech outlining his position. Afterwards, eager volunteers sign up for the various campaigns. Jadi kalau di 24 derajat, tapi kan bulan geraknya cepat ya. Jadi kalau kita lihat dari posisi bulan di 24 derajat Libra, itu kan sebenarnya kayak ada dinamika di dalam diri kita sendiri, pro kontra.
Tetapi ketika kita berani mengatakannya, itu seperti kita mendapatkan dukungan dari luar. Cuman karena bulan, berarti kan kita bisa lihat apa sih yang sebelum itu. Libra di 23 derajat, itu adalah a high society party, guests from a list of celebrities and politicians are entertained by a witty but roguish comedian. Jadi sebelum kita sampai pada titik di mana kita mampu untuk mengartikulasikan, kayak kita diberi stimulus gitu. Ada orang lain yang punya pengaruh besar, dia ngomong bercanda tapi kasar gitu ya. But somehow membuat kita berpikir, oh iya bisa juga kalau gitu ya. Seperti itu, di 23, di 24, apa kemudian di 25, having escaped school, a girl sits alone in an autumnal woods and reads a book of poetry. Looking up from her book, sees hundreds of golden leaves drifting down all around her. Jadi ini kan kayak dia diam aja kan. Ini dia udah skip school, ini jelas dia kan melanggar apa yang menjadi kebiasaan. Dia berubah dari yang biasa, bahkan dia lebih berani daripada itu. Skip the school, dan ini digambarkan girl. Biasanya girl itu kan lebih jarang untuk mau keluar dari hal yang normatif, tapi dia tetap keluar. Ngapain dia? Cuman merenung aja dan melihat keindahan dari hal tersebut. 25, 26-nya, under the bright spotlights, a magician with the aid of his glamorous assistant cracks eggs into a top hat and shake it. After a few seconds, a flock of doves, ya jadi sekumpulan merpati flies out of the hat. Jadi ini kayak magical thing ketika ini udah dilihat banyak orang karena dia di spotlight, magician lagi ya. Jadi dia begitu penuh percaya diri dan ada yang membantu. Tapi kan kalau kita lihat tadi di 24 kan bantuan itu udah ada. Ketika kemudian di 25 derajat menjadi lebih philosophical, maka di 26 derajat lebih percaya diri, menunjukkan keajaibannya dia. Dari telur berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, ini ada bukunya. Oke, jadi kalau kita lihat, kita teruskan dari jadi memang pecutnya itu kan menunjukkan bahwa tadi yang diceritakan sebagai kayak ada komedian yang kasar banget gitu ya, ngomongnya kasar, but somehow gitu membantu kita kayak nendang cara berpikir kita untuk out of the box kan, dan menemukan sesuatu yang indah. Kenapa? Karena ini adalah proses yang sangat friendly ya. Ini adalah membantu kita untuk mampu mengartikulasikan, mampu mengucapkan, mengungkapkan apa yang menjadi perasaan kita. Oke, kita lanjut dari Sacred Destiny ini. 3 kartunya, love, pertama previous event. This is very beautiful, no? Love, kemudian inner peace, dan wonders. See? It's very beautiful. Jadi mulai datangnya itu dari cinta. Datangnya itu semua dari keindahan. Cinta itu adalah keindahan. Cinta itu mungkin kalau secara sekilas bisa dibandingkan dengan destruktif sebagai lawan katanya. Kita kan tidak sedang destruktif. Kita semua membangun. Mencintai adalah memberi yang terindah. Kemudian kita mendapatkan sisi inner peace ya, ketika semua harmonis ya, digambarkan dengan ikan koi di tempat yang begitu harmonis, begitu indah. Kita mendapatkan inner peace tadi ya, digambarkan tadi dengan anak perempuan yang keluar sekolah walaupun dia di situasi yang melanggar dari kebiasaan, but somehow dia melihat keindahan dari alam, dan dari alam tersebut masuk ke wonders. Ini kita lihat batu kristal itu kan tentang clarity ya, kejelasan, dan yang digambarkan adalah semesta. Oke. Kemudian saya sudah mengambil 3 lagi dari sini, tapi sama ya, semua jumping ya. Peace, kemudian resistant. Jadi sebenarnya kita sebenarnya paham tentang apa itu berdamai dengan diri kita,
Berdamai itu sebenarnya kalau dengan orang lain berdamai itu udah eksternal, tapi yang paling penting kan kita sendiri. Kalau kita sudah berdamai, itu dengan sendirinya yang eksternal akan mengikuti apa yang ada di dalam hati kita. Tapi core-nya adalah di dalam hati kita. Ya, di dalam hati kita sudah tahu, tetapi somehow pada saat ini ada yang masih menghambat, ada yang masih gerundel di hati. Dan di sini surrender, tapi pada saatnya exactly the same. Ini gambar itu ya, kosmik ya. Surrender means doesn't mean giving up. Let go of what you no longer need. Stop being so stubborn about holding on to aspects and behaviors that don't align with who you are now. Stop struggling. Jadi pada dasarnya dinamika pro kontra itu ada di dalam diri kita, but somehow dari tadi tentu saja ya, secara normatif itu semua saran selalu berdamai dengan diri sendiri dulu, ambil keputusan tersebut, proses itu, karena yang lebih penting adalah memproses di dalam hati kita. Kalau dari tarotnya Queen of Swords, Five of Pentacles, saya langsung lihat advice-nya, The Star terbalik. Jadi apapun harapan kita, saya langsung advice dulu, apapun harapan kita, let go. Karena The Star-nya terbalik. Hope without action. Jadi ya udah gitu loh. Kita jangan struggling lagi. Oke, kita lihat dari depan. Jadi kan kita merasa left alone gitu ya, Five of Pentacles. Kayak kita adalah orang yang paling menderita karena orang lain itu mampu berbahagia dengan kelompoknya dan kita ditinggalkan sendiri. Itu yang kita persepsikan, itu yang kita lihat. Dan challenge-nya adalah Two of Swords. Ini menunjukkan bahwa kita tuh kayak orang yang habis diputusin gitu ya, terus kita kayak hilang gitu, kayak hilang tanda petik hilang kesadaran, kita kayak nganga gitu ya, terlalu lama diem gitu, freezing seperti itu, kayak kita nggak punya kekuatan untuk mau maju, mau mundur, mau ngapain gitu, kayak kita masih gamang gitu ya, masih padahal udah 3 hari gitu setelah diputusin masih what's going on gitu ya, masih apa sih yang sedang terjadi gitu ya, belum bisa memproses sama sekali. Tapi sarannya adalah let go. Ya memang begitu, itu 3 hari yang lalu sudah kejadian dan sampai sekarang nggak ada cerita tambahan, ya gitu aja. Coba sekarang kita mulai untuk memproses. Gimana caranya? Dengan Queen of Swords. Queen of Swords itu adalah energi feminin yang menggunakan logika sangat dikedepankan. Jadi sementara ini kita masih terlalu dibanjiri dengan emosi dan kita tidak bisa mengambil keputusan, kita tidak mampu melakukan sesuatu terhadap hati kita yang masih luka, maka gunakan semua logika untuk mengambil keputusan. Dan logika itu seperti dengan serta-merta, dengan bluntly memutus hubungan dengan apa yang memang sudah kejadian gitu loh. Kalau memang tadi ini kan contohnya adalah udah diputusin gitu ya, udah you were dumped ya, bluntly ya udah gitu, ya terima aja, udah 3 hari diproses, itu ceritanya nggak akan berubah, nanti nunggu 5 hari lagi ceritanya masih sama, walaupun kita berharap kayak apa dia akan kembali, enggak gitu. Itu kan logika kita yang kita pakai, mengatakan udah terima aja dulu, memang posisinya seperti ini, somehow seperti itu contohnya. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa diaplikasikan, tetapi 4 kartu ini kalau digambarkan dalam bentuk cerita ya seperti tadi. Ada satu keputusan kita nggak suka, kita seperti belum mau memproses, tetapi kemudian pada akhirnya adalah kita memproses dengan logika, dan yang udah ya udah, so what gitu loh, kan kenyataan yang ada seperti ini, bukan masalah emosi lagi. Your body's natural state is that of perfect health, perfect balance, perfect well-being. Jadi kalau memang kita merasa jatuh, merasa down banget ya, somehow badan kita itu tahu caranya mengembalikan ke kondisi yang balance lagi. Ya, soalnya
come on, think about it ya. Kalau kita punya luka, scratch apapun ya. Kalau saya itu nggak sengaja kecakar kucing karena mainnya sama kucing, itu kan saya hanya perlu kasih betadine supaya tidak infeksi, but somehow badan saya itu akan healing dengan sendirinya. Saya nggak usah ngapa-ngapain, dia akan healing. Ada proses di dalam tubuh kita yang nggak perlu kita berpikir keras untuk untuk ini gimana supaya penyakit saya atau luka saya bisa sembuh. Enggak, saya sibuk aja main sendiri dan badan saya mengambil alih peran untuk menyembuhkan luka yang ada di tubuh saya semua. Dan itu tadi hanya kiasan, apapun termasuk kalau luka itu adalah luka hati. Somehow tubuh kita yang begitu sempurna, diciptakan begitu sempurna, itu akan mampu membawa kita pada situasi di mana hati kita tidak akan berantakan lagi seperti ini. Something like that. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.